Bapa menyembah di sini, ku percaya ada kau satu takut, kau serta, kau satu bimbang, kau di dalamku, kau satu cemas, kau beribu saat ku lemah, kau berlaku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, kuat. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, Tuhan benar Bapa, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh Allah yang besar, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh tetap beribadah, itu semua oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami percaya Kau tetap bekerja di antara setiap kami. Meskipun mungkin terbatas Tuhan, kami beribadah masih secara online, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus tetap memperbarui hati kami dan memberikan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Allah Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mau puji Tuhan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh ubah hatiku, ceritaku jangan berhenti. Ku sembahmu Tuhan, ku sanjung Kau mulia,
selalu dalam hidup. Allah Ruh ubah hatiku, jadikanku jamal waktu itu hadiratmu, ku sembahku, kudus, ku sambut kemuliaan, mulia bagimu, sembahku, kudus, dan sembah kemuliaan, mulia bagimu, Tuhan. Bagimu, Tuhan. Bagimu, Tuhan. Saya serahkan kepada Pendeta Roni. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih untuk minggu pagi yang indah ini, untuk ibadah pagi hari ini, untuk kesempatan menjelaskan kebenaran firman Tuhan, dan khususnya di tengah suasana yang berbeda, sangat amat berbeda pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah memanggil lebih dulu gembala kami, sahabat kami, Pendeta Markus Saliman, dan Bapak hamba merasa privilege, keistimewaan untuk pagi ini bisa berada dengan jemaat yang sedang berduka, yang sedang sibuk dengan semua persiapan pemakaman. Dan kami mau datang hari ini, biarlah kata-kata yang keluar dari bibir hamba adalah kata-kata yang dari firman Tuhan yang Kau kehendaki untuk menguatkan setiap kami. Dan pagi hari ini Bapa, kalau ada di antara kami yang sedang beribadah melalui Zoom ini, tetapi belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, hamba berdoa Tuhan Yesus hanya karena karya Roh Kudus saja, hanya karena pemberitaan firman Tuhan saja, mereka akan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin, selamat pagi semua. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Yohanes pasal yang ke-11 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya membawa salam dari keluarga besar Lembaga Literatur Baptis. Sedianya saya akan menjelaskan banyak pelayanan tentang LLB. Sedianya ini bukan khotbah yang saya sudah siapkan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pendeta Markus. Bagi saya ini ada kesempatan yang apa namanya, mixed feelings ya. Beliau menghubungi bulan lalu, awal bulan Juli kalau nggak salah, untuk booking tanggal 29 Agustus, dan saya berkata ya senang sekali untuk melayani, dan sampai minggu lalu beliau masih tanya natsnya dari mana, kami masih tunggu, dan saya baru kirim minggu yang lalu dari 2 raja-raja, dan bicara, tanya ini, dan lain sebagainya. Saya terakhir berkhotbah di gereja Anda, kalau tidak salah, 6 Desember atau 7 Desember 2019, ulang tahun ke-45 dari gereja, dan saya senang ada kesempatan tersebut. Ini kenangan saya dengan beliau. Saya waktu itu khotbah di SD Baptis Bandung, dan tinggal 3 minggu kalau tidak salah sebelum hari ulang tahun. Kelihatannya waktu itu nggak ada pengkhotbah ya, belum dapat pengkhotbah, jadi ada saya lagi nganggur.
Beliau tanya, etis nggak? Saya masih bingung juga, beliau pakai kata etis nggak ya mengundang Bapak tinggal 2-3 minggu seperti ini. Wah, saya senang Pak datang, dan saya datang ke terminal stasiun kereta Bandung, dan beliau jemput dengan motor. Saya sih agak kecewa beliau jemput dengan motor, bukannya karena saya mau dijemput dengan mobil. Saya kasihan motornya aja harus bawa beban 95 kilo ekstra tambahan. Dan luar biasa saya lihat ini pendeta bawa motornya nyalip sana nyalip sini, dan luar biasa senang. Kenapa saya senang sekali? Saya pernah sampaikan kalau nggak salah bahwa pada waktu saya berumur 12 tahun, 10 atau 12 tahun, beliau KKR di gereja kami, di Gereja Baptis Ebenezer Tanjung Priok. Saya tulis di Facebook saya karena saya punya kenangan indah ya. Ada banyak memang pengkhotbah yang datang untuk KKR di gereja kami, salah satunya beliau. Tapi yang saya mendapat kesempatan indah adalah karena papi saya, Pendeta Aceh, minta saya untuk menemani beliau di kamar selama beberapa hari, dan kami banyak cerita dan banyak menikmati pelayanan bersama-sama di Departemen Pemuda waktu itu beliau juga, dan kesempatannya indah mengajar sama-sama di SD Baptis Bandung, dan Tuhan memanggil hamba Tuhan yang setia, dan saya harus dengan jujur berkata, Anda diberkati punya gembala yang sangat rendah hati. Saya berbeda jauh usianya, saya masih sangat muda dibandingkan dengan beliau. Kami terpaut 22 tahun lebih, tetapi 2 tahun terakhir ini beliau dengan tidak sungkan-sungkan datang dan berkata kepada saya mau belajar dari Bapak. Dan saya berkata, saya harus belajar dari Bapak yang sudah puluhan tahun melayani. Jadi Anda diberkati, memiliki gembala yang sangat rendah hati, dan di dalam tim doa kami, One Cry Indonesia, beliau hampir selalu ikut setiap malam jam 9, dan suatu saat beliau berkata kepada saya, Pak Roni, minta maaf, saya ingin sekali tiap malam, tapi saya sehari 4-5 Zoom. Saya pikir hebat juga nih, tapi ya dia bilang capek, udah lanjut usia Jin, tapi saya berusaha. Dan Kamis malam itu, Kamis malam saya nggak ikut doa malam kami jam 9, dan beliau ikut, dan ternyata itu adalah saat terakhir beliau berdoa bersama-sama. Ketika berbicara mengenai hamba Tuhan yang kita kasih, ketika kita tidak dapat mengerti mengapa ini semua terjadi. Ketika kita berbicara mengenai, saya tahu bahwa dari bunga papan yang di-share, tidak mau ada kata duka cita dan ada suka cita. Saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara mengenai jemaat yang memuliakan Bapa. Saya sebenarnya mau menambahkan jemaat yang memuliakan Bapa di tengah kedukaan, tetapi saya baru ingat bahwa tidak mau ada kata duka. Tetapi saya mau mengajak kita semua untuk berbicara dari Yohanes pasal 11 nats yang sudah sering kita baca, dari Lazarus dibangkitkan. Saya tidak akan banyak membaca bagian-bagian ini, tapi saya ingin memberitakan ada bahwa latar belakang dari mujizat-mujizat yang ada di dalam kitab Yohanes. Anda tahu hanya ada 7 mujizat yang disampaikan oleh Yohanes, dan 7-7-nya tidak ada di kitab-kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Kenapa? Karena saya memiliki keyakinan bahwa pada waktu Yohanes menulis Injil Yohanes, mereka sudah memiliki Matius, Markus, Lukas, dan dia lihat sudah ada banyak yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya, jadi tidak perlu lagi menjelaskan semuanya, tetapi ada hal-hal lain yang tidak disebutkan oleh sahabat-sahabatnya, sehingga dia perlu menjelaskan bagaimana Yesus di Kana mengubah air menjadi anggur. Bagaimana kemudian Yesus menyembuhkan anak perwira di Kapernaum. Bagaimana di Silo, di Bethesda, ada seorang lumpuh yang dibangkitkan di sana. Bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan bagaimana Yesus berjalan di atas air, ini juga dikutip oleh Markus, di sana ditulis. Lalu kemudian bagaimana Yesus mencelikan mata orang buta di Yerusalem, Yohanes pasal yang ke-9. Dan ini adalah bagi saya mujizat yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus dicatat di dalam kitab Yohanes, yaitu mujizat yang ke-7. Jadi ada 7 mujizat. Yohanes memiliki kitab yang indah, ada 7 perkataan aku adalah, 7 mujizat, dan ada kata-kata 7 lagi, yang lain seperti itu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana GBI Immanuel dapat memuliakan Bapa yang di surga di tengah suasana seperti ini. Saya tahu kita agak terburu-buru pada pagi hari ini karena akan sibuk lagi persiapan jam 11 dan Anda semua lelah dan lain sebagainya. Itu izinkan saya kiranya ini menjadi berkat, menjadi kekuatan ketika kita berpikir bagaimana Anda dapat memuliakan Tuhan. Pada tahun 125 Masehi, seorang Yunani yang bernama Aristides menulis surat kepada seorang temannya tentang sebuah agama baru yang namanya Kristen. Anda masih ingat ini masih baru sekali pada waktu itu kekristenan, dan
Aristides berkata seperti ini, jika ada seorang yang benar dari mereka yang meninggalkan dunia ini, mereka akan bersuka cita dan mengucap syukur kepada Allah. Mereka akan mengantar jenazah tersebut dengan puji-pujian dan syukur, seperti layaknya tubuh jenazah itu sedang berpindah dari satu tempat ke tempat yang dekat lainnya. Dan itu adalah kesaksian 2000 tahun ini. Ketika kita mengantar pergi orang yang kita kasihi, ada cucuran air mata, tetapi ada puji-pujian yang luar biasa yang kita angkat karena kita tahu pasti Pendeta Markus Salimat ada bersama dengan Yesus Kristus di surga. Kita tahu pasti orang yang beriman kepada Kristus ada bersama dengan Bapa di surga. Kita akan melihat 3 hal ini. Yang pertama, jemaat yang memahami kedalaman kasih Bapa. Lalu kemudian yang kedua, di dalam nats yang indah ini kita akan melihat jemaat yang meyakini kedahsyatan kuasa Bapa. Dan yang kemudian yang kita lihat jemaat yang memiliki ketaatan pada kehendak Bapa. Saya ingin mengajak kita semua Gereja Baptis Immanuel untuk berbicara mengenai 3 hal ini dalam waktu beberapa menit ke depan, dan saya berdoa setiap Anda dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati. Kita akan melihat mengapa saya katakan ketika Anda dapat memuliakan Bapa, Anda dapat memuliakan Bapa di surga sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, ketika Anda sungguh-sungguh memahami kedalaman kasih Bapa. Lihat bersama dengan saya di dalam ayat yang ke-1, ke-2, dan ke-3 dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, perhatikan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Lihat ke dalam ayat 36 bersama dengan saya. Ayat ke-36 berkata, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Mari kita lihat kata kasih. Ayat 5 mengatakan seperti ini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kata kasih yang kita ketahui di dalam bahasa asli Perjanjian Baru adalah kata kasih yang dapat dibedakan ke dalam 3. Kata kasih agape yang seringkali kita pakai, kata kasih philia, dan kata kasih eros. Kata kasih eros tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Kata philia adalah kata kasih persaudaraan. Kata kasih, saya mengasihi Anda dengan kasih persaudaraan, kasih philia. Seringkali kita mendengar kata kasih agape adalah kasih Allah. Sebenarnya kasih agape bukan kasih Allah, tapi kasih agape adalah jenis kasih yang rela berkorban, jenis kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, jenis kasih yang perlu satu pasal di dalam 1 Korintus 13 dipakai untuk Paulus menjelaskan apa itu agape. Anda lihat di dalam 1 Korintus 13 semuanya itu agape, tidak ada philia sama sekali. Jenis kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib itu adalah agape. Ketika Yohanes mencatat apa yang dipakai, apa yang disebut oleh kedua wanita itu Maria dan Marta di dalam ayat yang ketiga, ada perbedaan ketika dia mengatakan seperti ini. Tuhan, dia yang engkau filio sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi dengan kasih persaudaraan itu sakit. Okay? Jenis kasih agape memang lebih tinggi dari kasih philia. Karena kasih ini rela berkorban, mampu mau melakukan apapun untuk orang yang dikasihinya. Di dalam ayat yang ke-36, ketika orang-orang Yahudi melihat Yesus menangis, and by the way, kata di dalam ayat 35 itu adalah ayat terpendek yang ada di dalam Alkitab, maka menangislah Yesus. Di dalam ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa phileo, kata kasihnya kepadanya. Bagaimana Yesus mengasihi Lazarus dengan kasih persaudaraan. Maria dan Marta berpikir bahwa Yesus mengasihi, tetapi kasihnya adalah kasih persaudaraan. Lalu kemudian orang-orang Yahudi melihat Yesus menangis, dan mereka tahu, oh iya, Yesus juga mengasihi Lazarus dengan kasih persaudaraan. Yohanes perlu meluruskan jenis kasih yang Yesus miliki ketika dia menjelaskan di dalam ayat yang kelima. Ayat kelima adalah ayat yang luar biasa kalau Anda melihat kalimat sederhana tersebut. Jangan pernah menganggap enteng kalimat-kalimat yang ada dalam firman Tuhan karena memiliki perbedaan ketika dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kata kasih di situ bukan kasih yang dipakai di dalam ayat 3 atau ayat 36. Kata kasih di situ adalah kata kasih agape.
Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus dengan kasih yang kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang dia sungguh-sungguh tunjukkan ketika dia mati di atas kayu salib. Ada kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yohanes. Dan Yohanes kalau nanti Anda melihat di dalam pasal 21 ketika dia dan ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada 7 murid yang lain. Anda masih ingat cerita itu ketika mereka menangkap ikan dan Petrus kemudian ditanya oleh Yesus, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku dengan lebih dari mereka semua? Ini ada 3 kali kata kasih yang dipakai di situ dan ada perbedaan seperti ini juga yang dipakai antara Philea dan agapeo. Jadi kita melihat bahwa ada kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Lazarus, kepada Maria, dan kepada Marta. Kasih inilah yang membuat Yesus berhenti di sebuah pohon dan melihat ke atas dan melihat Zakeus dan berkata, Zakeus, turun karena aku ingin makan di rumahmu. Kasih ini juga lah yang membuat Yesus ketika orang-orang membawa wanita yang berzina di dalam Yohanes pasal 8 itu, dan semua orang ingin melempari dia dengan batu, tapi Yesus mengampuni wanita ini dengan kasih yang agape ini. Inilah kasih yang membuat Yesus mengampuni Petrus setelah Petrus mengampuni menyangkal Yesus 3 kali. Kasih inilah yang saya yakin kalau ada dari tentara-tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, kalau mereka datang kepada Yesus, Yesus pasti akan mengatakan, aku mengasihi engkau dan aku mau melayani engkau. Ini adalah kasih yang dikatakan oleh Yohanes ketika dia menjelaskan kedalaman kasih Bapa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, dan tidak ada kasih yang lebih besar. Anda berkata bahwa Pendeta Markus Saliman mengasihi Anda, saya yakin Ibu Markus juga mengasihi semua jemaat. Kasih mereka luar biasa, tetapi saya ingin katakan kepada Anda, ada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih siapapun yang mengasihi Anda, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi Anda. Itu sebabnya saya ingin bertanya, justru di tengah-tengah suasana kedukaan seperti ini adalah momen yang paling indah untuk bagi kita untuk bertanya kepada orang, apakah engkau mengasihi aku? Sama seperti ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada Anda pada pagi hari ini, Jemaat Gereja Baptis Immanuel, apakah Anda memahami kedalaman kasih Bapa dan apakah Anda mengasihi aku? Mungkin ada di antara Anda yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada pagi hari ini Anda baru tertegur bahwa selama ini gembala yang Anda kasihi, gembala yang selalu mengunjungi Anda, gembala yang sabar terhadap Anda, gembala yang terus memberitakan Injil kepada Anda. Dan Anda masih terus menolak kabar baik yang disampaikan oleh Yesus melalui gembala Anda. Dan pada pagi hari ini, ada kesempatan yang berikutnya yang diberikan kepada Tuhan, kepada Anda, untuk menyalahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita dapat memuliakan Bapa di tengah situasi seperti ini adalah ketika kita meyakini kedahsyatan kuasa Bapa. Yang pertama kasih dan yang kedua adalah kuasa. Lihat bersama dengan saya di dalam ayat yang ke-21. Ada iman yang luar biasa yang kita lihat di dalam diri Marta di situ. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kedua kakak beradik ini berbeda tempat, tetapi mereka memiliki pemahaman, keyakinan yang sama. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat di dalam ayat 32, setibanya Maria, tadi Marta ayat 21, sekarang Maria di ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dua-duanya mengatakan kalimat yang sama, dua-duanya memiliki keyakinan yang sama, hanya dua-duanya tidak sepenuhnya meyakini kuasa Yesus. Mereka tahu kalau Yesus datang pada waktu Lazarus masih sakit, Yesus pasti dapat menyembuhkan.
Mengingatkan lagu yang sering kita menyanyikan, tak tersembunyi kuasa Allah kalau yang lain ditolong, saya juga. Mereka meyakini bahwa kalau orang lain disembuhkan, masakan Lazarus yang dikasih oleh Yesus tidak disembuhkan. Ada hal yang luar biasa dikatakan, Yusuf pada saat inilah kemudian kita tahu apa yang Yesus ungkapkan kepada mereka ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, di dalam ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, Anda tahu bahwa ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika anak seorang perwira di Kapernaum itu disembuhkan oleh Yesus. Ada orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi kita tahu setelah mendengar semuanya itu, mereka tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan, tetapi mereka belum pernah memahami bahwa suatu saat Yesus akan melakukan mujizat yang jauh lebih besar daripada mujizat-mujizat yang mereka dengar sebelumnya. Orang lumpuh disembuhkan, orang banyak diberi makan, orang sakit dibangkitkan. Tapi ketika mereka lihat Yesus, mereka tahu ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa yang tadinya mereka katakan, aku tahu engkau memiliki kuasa, tetapi mereka tidak tahu sampai kemudian Yesus berkata di depan kubur tersebut, Lazarus, keluarlah. Ada joke di antara para pendeta yang mengatakan Yesus harus menggunakan kalimat dengan spesifik dan berkata, Lazarus, keluarlah. Kalau Yesus hanya berkata, keluarlah, semua orang mati yang ada di situ keluar dan bangkit. Dan semuanya dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Saya yakin itu dapat terjadi. Yesus dengan kuasanya dapat membangkitkan siapapun yang mati. Ada kehendak Bapa yang kedahsyatan kuasa Bapa yang kita lihat seperti ini. Pada tahun 1618 sampai 1648, sejarah gereja mengalami sejarah yang paling gelap. Mungkin ketika ada 30 tahun perang saudara, civil wars, perang agama antara Katolik dan Protestan pada waktu itu di Eropa. Dan sungguh-sungguh, dan waktu itu ada kelaparan, ada perang, ada hal-hal yang, ada pandemi juga pada waktu itu. Seorang pendeta yang bernama Martin Rinkart hidup dan melayani pada tahun 1636, sudah 20 tahunan, hampir 20 tahun perang tersebut, dan ada kelaparan, ada pandemi, dan dikatakan bahwa dia selama 40 tahun melayani, dia menguburkan 5.000 orang. 5.000 orang dia kuburkan selama 40 tahun dia melayani, dan termasuk istrinya sendiri yang dia kuburkan. Setelah istrinya dia kuburkan, Tuhan memberikan sesuatu dalam hatinya dan dia menulis lagu yang ada dalam nomor nyanyian pujian 347, Sekarang Beri Syukur. Anda tahu bahwa Martin Rickard tidak menulis lagu Sekarang Beri Syukur pada waktu dia baru berhasil membangun gedung gerejanya yang besar. Dia tidak menulis Sekarang Beri Syukur ketika dia lulus dengan gelar doktor dari seminari. Sekarang beri syukur ketika ada mobil yang diberikan. Sekarang beri syukur ketika ada jabatan yang diberikan. Tetapi dia menulis sekarang beri syukur ketika dia baru kehilangan istrinya. Ketika dia sedang melayani di tengah perang yang berkecamuk selama 30 tahun. Ketika dia melihat jemaatnya mati. Ketika dia melihat semuanya, dan dia berkata, sekarang beri syukur. Hanya orang yang dikuasai oleh kuasa Tuhan. Hanya orang yang dapat melihat kasih Tuhan. Hanya orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus yang dapat berkata di tengah kedukaan seperti ini, di tengah sedihnya kita ditinggal sahabat kita, di tengah sedihnya kita ketika gembala yang kita kasihi pergi, kita dapat berkata, sekarang beri syukur. 7 bulan lalu saya kehilangan kakak saya yang kekasih. Saya seringkali berkhotbah di pemakaman, saya seringkali menguatkan orang. Tapi tidak pernah di dalam kehidupan saya begitu memiliki keyakinan akan surga ketika saya melihat peti jenazah dari kakak saya diturunkan ke dalam liang kubur tersebut. Saya tidak dapat menggambarkan perasaan saya pada waktu itu ketika saya melihat petinya diturunkan. Dan beliau dimakamkan di satu liang dengan kedua orang tua kami. Ada foto yang saya ambil indah sekali ketika di makam tersebut, ada foto kedua orang tua saya, papi dan mami, foto yang besar, dan dapat
seperti mereka sedang melihat anak yang mereka kasih sedang diturunkan untuk bertemu dengan mereka. Dan saat itu saya memiliki keyakinan yang luar biasa. Dan bayangkan saya sudah berkhotbah ini dan saya tidak pernah ragu akan surga. Tapi pada saat itu saya sungguh-sungguh memiliki keyakinan bahwa suatu saat ada tempat yang indah, ada tempat yang permai, ada tempat yang penuh dengan sukacita yang kita semua akan nikmati, yaitu surga. Karena Yesus Kristus ada bersama. Dan itu sebabnya kita melihat ada banyak hal yang kita dapat pelajari, termasuk ketika kita melihat cerita ini ada ketaatan yang harus kita lihat, ada ketaatan yang harus kita semua tunjukkan pada saat kita ingin memuliakan Bapa. Ayat 8, Anda lihat bahwa ketika murid-murid diajak oleh Yesus, mereka berkata, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, maukah engkau kembali ke sana?" Mereka takut ketika Yesus berkata, "Mari kita datang ke sana." Ayat 12, mereka juga berkata, ada ketaatan ketika Yesus ingin datang mengunjungi Lazarus. Ada kalimat yang tidak terlalu positif ketika dikatakan, "Jikalau ia tertidur, ia pasti akan sembuh." Ada ketaatan semu yang ditunjukkan di dalam ayat 16. Anda lihat ayat 16. Thomas, si peragu, Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketaatan yang bukan sungguh ketaatan total yang ditunjukkan. Tetapi kita lihat ada sesuatu yang Yesus ingin tunjukkan kepada mereka. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan." Oh, mereka mendengar itu, tetapi mereka masih memiliki keraguan-raguan. Mereka nyinyir, mereka meragu-ragukan, dan ayat 16 Thomas berkata, oke, mari kita mati juga bersama dengan dia. Lalu kemudian ayat 40 Anda lihat di situ, jawab Yesus kepadanya, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah?" Ayat 41, Yesus berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Ada ketaatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Bapa, dan ketaatan itu yang dia sedang tuntut dari murid-muridnya ketika dia mengajak mereka untuk ke Yudea, ke Betania yang di Yudea. Ada keraguan-raguan, ada setengah taat yang ditunjukkan oleh para murid karena mereka takut terhadap orang Yahudi. Tapi Yesus mau menunjukkan mujizatnya yang luar biasa, membangkitkan orang mati, untuk menantang ketaatan murid-muridnya, dan hal yang sama yang dia sedang tunjukkan dan tuntut dari kita semua. Apa ada ketaatan yang sedang kita tunjukkan? Ketaatan apa? Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5-8 menunjukkan ketaatan, memakai teladan Yesus untuk menantang ketaatan. Dia berkatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya," perhatikan, "dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kita semua tahu lukisan ini. Jadi ya, kalau kita setelah Zoom kita foto bersama, sebenarnya Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melakukannya. Setelah perjamuan makan, ya mereka foto bersama sehingga ada lukisan seperti ini. Ya, kalau Anda pikir itu beneran, itu joke. Ini adalah lukisan yang digambar oleh Leonardo da Vinci. Dikatakan bahwa sebenarnya ada cawan. Di awal lukisannya itu Da Vinci melukis ada lukisannya ada cawan yang sedang ditaruh di situ, dan ketika seorang teman melihat lukisannya itu, Da Vinci berkata, "Tolong berikan tanggapan terhadap lukisan tersebut." Dan kemudian temannya berkata kepada Da Vinci, "Wah, cawan yang dipegang Yesus itu luar biasa indah." Da Vinci mengambil kuas, menghapus gambar cawan tersebut, dan dia berkata, "Tidak ada yang boleh lebih diperhatikan orang
Tidak ada yang boleh lebih menarik selain daripada Yesus Kristus. Tidak ada yang boleh dimuliakan di dalam lukisan tersebut selain Yesus Kristus. Tidak ada yang boleh ditinggikan di dalam lukisan tersebut selain Yesus Kristus. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang dapat memiliki kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus Kristus yang sudah dia tunjukkan. Tidak ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa Yesus Kristus. Dan oleh karena kasih dan kuasa tersebut, kita harus memiliki ketaatan yang total kepada Bapa di surga. Ketika kita berpikir mengenai memuliakan Bapa di surga, jika Yesus dapat membangkitkan Lazarus dari kematian, bayangkan apa yang dapat dia lakukan bagi hidup Anda, bagi keluarga Anda, bagi pekerjaan Anda, bagi masa depan Anda. Mungkin pada pagi hari ini, lepas dari suasana kedukaan yang sedang kita alami, ada di antara Anda yang sedang berkata, saya hancur, saya berdosa, saya tidak layak lagi untuk menyembah Tuhan. Saya sedih, saya frustasi, saya mau lari dari pelayanan, saya mau meninggalkan gereja, saya tidak mau lagi melakukan ini dan itu. Tetapi Anda tahu bahwa kalau Yesus dapat membangkitkan orang mati, dia dapat melakukan jauh lebih besar dari, dia dapat mengatasi masalah apapun yang Anda hadapi. Dan pertanyaan pada kita, apakah Anda sedang memuliakan Bapa di surga? Yang pertama, Anda dapat memuliakan Bapa di surga dengan menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari awal saya sudah tantang, di tengah-tengah khotbah saya tantang, dan saya yakin pada pagi hari ini ada di antara Anda yang harus mengambil keputusan. Saya rindu di tengah hari, di hari pemakaman gembala kita, ada yang diselamatkan, ada yang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah keluarga Anda sudah sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga justru di tengah pandemi seperti ini? Dan kalau belum, inilah saat yang indah untuk kita sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba yang tidak layak ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menguatkan jemaat dan memberkati mereka ya Bapa, dan hamba berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati Gereja Baptis Immanuel dengan segala sesuatu yang sedang mereka gumuli, apapun itu, dan ketika mereka melalui hari-hari yang berat, minggu-minggu yang berat, bulan-bulan yang berat, yang berdoa untuk Ibu Markus dengan ketiga putra, Engkau yang terus kuatkan mereka, berkati mereka, hamba mengasihi mereka, dan hamba berdoa Tuhan Yesus tolong urapi mereka. Berkati ibadah kami selanjutnya. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Roni. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk semakin menjadi keluarga yang memuliakan Bapa, jemaat yang memuliakan Bapa, dan pribadi yang memuliakan Bapa di surga. Terima kasih sekali lagi Pendeta Roni. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, nanti Pendeta Roni akan memimpin kita di dalam doa penutup. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Ya, Pendeta Roni akan memimpin kita di dalam doa penutup ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk ibadah pada pagi hari ini, untuk puji-pujian, untuk kesaksian, untuk firman Tuhan, dan untuk hati-hati yang sudah boleh diangkat menyembah Engkau. Dan pada pagi hari ini, kami datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kalau ada di antara jemaat yang sedang terbaring di rumah sakit, baik karena sakit apapun, juga termasuk karena COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang menolong menyembuhkan mereka. Pagi ini kami datang, kalau ada di antara mereka juga yang sedang berduka karena keluarga mereka yang lain juga dipanggil Tuhan baru-baru ini karena COVID-19, Engkau yang akan menolong, memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, hamba yakin ada yang sedang memiliki pergumulan ekonomi karena usaha mereka sedang menurun, karena mungkin mereka di PHK dari tempat pekerjaan mereka, atau mereka mengalami pengurangan gaji, atau apapun juga Bapak, hamba berdoa Tuhan Yesus yang akan menolong, menguatkan mereka. Hamba berdoa kalau ada yang sedang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan Yesus yang pulihkan. Kalau ada yang sedang mengalami masalah apapun, Tuhan Yesus, Engkau yang menolong. Dan kami berdoa untuk para pemimpin Gereja Baptis Immanuel, Engkau yang menolong mereka. Kami berdoa untuk setiap pelayan, Engkau yang berkati mereka. Dan kami berdoa khususnya untuk pemakaman jam 11 nanti, Tuhan Yesus yang akan memberkati supaya semuanya dapat berjalan. Dan kami berdoa nama Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, dan orang dibawa kepada-Mu ya Bapa. Akhirnya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Roni, Bapak Pendeta Roni sekali lagi. Terima kasih jemaat Tuhan. Dan mungkin dari Mbak Fari ada pengumuman. Gimana Mas Ro? Pengumuman? Ada pengumuman, Mbak? Oh, tidak ada. Nanti kita ibadah pelepasan jam 11 di Nana Rohana. Dan juga ada Zoom ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak hadir di Nana Rohana, Bapak Ibu bisa mengikuti melalui link Zoom yang nanti akan di-share di grup keluarga IBC. Terima kasih Pendeta Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kami. Mari, terima kasih, Tuhan berkati, teman lama. Berkati. Terima kasih Kak Masro. Baik, Mbak Fari, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Dan minggu depan kita bisa bertemu kembali di ibadah Zoom setiap minggunya. Dan kami selalu menantikan kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.